Selamat bertemu dengan saya Sutalyono di channelnya Wong Bodo. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, salam sejahtera dari kami. Senang sekali Bapak Ibu sekalian menghampiri channel saya ini. Kali ini saya akan berbagi bercerita tentang bagaimana caranya membuat persediaan pupuk organik cair POC ya untuk tanaman-tanaman saya supaya tidak kehabisan. Oleh karena POC ini saya pakai minimal seminggu sekali untuk seluruh tanaman yang ada di area kebun mini saya. Saudara, saya akan menunjukkan bagaimana supaya saya tidak kehabisan bahan untuk memupuk tanaman saya di kebun ini ya. Begini caranya. Di depan kamera ini adalah persediaan POC yang kami produksi setiap hari ya, dimana kalau setiap 1 minggu sampai 10 hari saya memanen POC, saya akan wadahi di dalam botol-botol seperti ini, dalam botol bekas minuman ya. Kenapa saya pakai ini? Karena ini terukur ya, karena saya butuhkan untuk memupuk itu perbandingannya nanti 1 POC dan 10 air. Kalau botol ini memuat 1,5 liter, maka saya akan bisa campur dengan 15 liter air. Begitu pula yang kecil-kecil, kalau saya hanya memerlukan untuk sejumlah tanaman yang tidak terlalu besar, ini berisi 300 cc, 300 ml, maka saya akan campurkan dengan air 3 liter. Bapak Ibu, di depan kamera ini sudah terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ember yang saya pakai sebagai kontainer pembuatan POC ya. Kenapa saya pakai 5? Karena setiap wadah ini adalah bisa terpenuhi selama 7 sampai 10 hari. Sehingga kalau sudah ini penuh ya, 1 ini penuh, maka saya akan berpindah kepada ember satunya ya. Ember satunya ini saya panen, saya wadahi seperti ini, maka ini kosong. Setelah ember ini kosong, setiap harinya akan saya tambahkan bahan-bahan. Bahannya diantaranya adalah air leri, air cucian beras seperti ini ya. Ini air cucian beras. Kemudian saya tambahkan molase. Ini molase tapi sudah saya campur dengan air kelapa ya. Kemudian saya berikan ini mikroorganisme lokal yang saya kembangkan dari EM4, sehingga saya mempunyai stok cukup banyak. Molnya ya tidak akan habis-habisnya karena saya kembangkan terus. Kemudian saya pakai takarannya seperti ini. Ini satu kira-kira isinya 150 sampai 200 ini untuk molase dan air kelapa.
kemudian satu wadah ini kira-kira 100 cc. Ini saya ambil molnya. Nah, kemudian saya aduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah cara saya, sehingga setiap kali habis maka saya akan isikan. Ya, di sini ember ini sudah terlihat kosong, tinggal sisa-sisa yang kemarin. Kemudian akan saya isi dengan air cucian beras atau air leri. Setelah itu kemudian saya mempunyai persediaan juga sisa-sisa atau limbah buah yang kami makan setiap harinya. Ini akan saya potong-potong untuk menambah bahan baku membuat molase ini. Ya, maksud saya membuat mohon maaf, ini terhalang tangan saya ini karena ini ya sebagai operator tapi juga sebagai pelaku konten. Ya, ini Bapak Ibu, jadi seperti ini caranya. Jadi setiap habis sudah kosong seperti itu akan saya potong-potongkan seperti ini. Ya, semakin kecil potongannya sebenarnya semakin bagus. Bahannya adalah tidak hanya kulit pisang saja, tetapi saya suka kulit pisang karena di sini kandungan kalium, kalsium, karbohidratnya juga banyak, sehingga memungkinkan ini baik dipakai untuk memupuk tanaman saya di fase generatif. Ya, seperti inilah. Ini terus setiap hari akan saya tambahkan, sehingga nanti kadang-kadang belum sampai 10 hari sudah penuh. Karena setiap hari pasti kan istri kita kan membuat masakan atau apapun ya, membuat nasi pasti ada air lerinya, kemudian menyediakan buah juga pasti ada kulit-kulitnya, atau kalau ada yang busuk-busuk itu tetap kita pakai di sini. Ya, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian ya, ini saya anggap cukup, nanti saya akan teruskan untuk mempercepat durasinya. Kemudian akan saya berikan air kelapa dan molase, saya campurkan. Ya, seperti ini. Udah penuh seperti ini, saya masukkan. Kemudian saya tambahkan molnya, mikroorganisme lokal yang saya kembangkan dari EM4. Ya, seperti ini, penuh ya. Ya, setelah itu kita aduk supaya lebih merata. Ya, sudah, hanya cukup begini saja. Nanti setiap hari itu kita lakukan sehingga akhirnya ini nanti akan penuh. Kemudian setelah itu kita tutup. Selesai sudah. Nanti kalau ini sudah penuh, maka kita pindah ke ember yang paling ujung sana. Kita panen di sana untuk kita wadahi. Ya. Kemudian kalau sudah mohon maaf, ini juga terhalang sedikit tangan saya ini tadi. Ngambilnya saya keliru bagian atas dari kamera.
Ya, kalau sudah penuh seperti itu, sudah banyak stoknya, maka setiap seminggu sekali saya gunakan untuk memupuk. Bapak Ibu, tadi saya juga menyediakan di sisa-sisa buah ini ada kulit-kulit kelengkeng. Untuk kulit-kulit buah yang keras seperti ini, maka saya akan buatkan tempat tersendiri, ya. Akan saya masukkan ke dalam wadah tersendiri, yaitu saya buat kompos. Ya, dari hasil mengkomposkan kulit-kulit ini juga akan menghasilkan POC. Ya, nanti komposnya bisa kita pakai untuk bahan komposnya bisa kita pakai untuk bahan membuat media tanam. Ya, seperti itu. Kemudian kita beri biang. Biangnya terbuat dari mikroorganisme lokal yang kita kembangkan dari EM4. Sudah gitu aja. Kemudian kita aduk-aduk supaya bercampur. Ya, ini nanti kalau yang ini penuhnya lama sekali, kadang 6 bulan baru penuh. Ya, karena setiap nanti sudah membusuk, dia akan hancur menjadi remah tanah. Nah, seperti itulah Bapak Ibu sekalian, cara kami menyediakan POC. Dari kompos ini akan menghasilkan ini pupuk organik cair, yaitu lindinya, air lindinya. Nah, dengan demikian kami tidak akan merasa kekurangan persediaan POC ini, dan tercukupilah seluruh pupuk sehingga kami bisa melaksanakan penanaman dengan pupuk organik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berkenan melihat video saya ini sampai selesai, dan saya ucapkan terima kasih atas penghargaan Bapak Ibu berkenan memencet subscribe, kemudian memberikan komentar. Itu membuat saya menjadi lebih semangat. Semoga hidup kita untuk hari-hari berikutnya tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari sakit penyakit. Ya, terima kasih. Selamat bertemu lagi dengan kami di kesempatan yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kita hidup damai dan sejahtera. Amin.